Kayaknya hampir tiap hari Pak Jack diserang mereka. Ya, begini resikonya kalau berurusan dengan sindikat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Natasha bisa menghadapi mereka. Teman saya di Chinatown bersedia melindunginya. Saya yakin dia pasti aman di sana. Lagi pula, dia sedang berusaha melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Anel. Ya. Jam berapa di San Francisco sekarang? Miss Natasha, kami tidak melihat ada kasus pada akte yang Anda berikan. Akte ini sah dan legal. Jadi, Anda perlu menghubungi partner dagang Bapak Anda, Mr. Bronson dan Bolonan. Bolonan sudah meninggal. Yang tinggal hanya Mr. Bronson. Saya rasa itu tidak masalah. Yang jelas, selaku putri Pak Nyo, Anda tetap berhak mengambil alih 40% saham sesuai yang tercantum. Oke. Satu titik terang. Tapi saya tak yakin prosesnya akan berjalan mulus. Saya pikir justru kalau Mr. Bronson menolak, kita baru memiliki kasus. Sepertinya saya mendengar nada pesimis. Yang namanya hukum di Amerika ini memang tidak pandang bulu. Bagus. Itu kan yang kita butuhkan? Ya, tapi khususnya di Las Vegas ini, Mr. Bronson memiliki hukum tersendiri. Setiap titanya merupakan amanat, baik intern maupun aparat. Tuh kan? Cuaca cerah kok malah turun hujan lebat. Anda siap fight? Are you sure? Completely. Please. Tea, please. We talk later. Okay. See you. Bye. Dipo Anggo Putro? Kelihatannya dia orang Indonesia? Ya, tapi domisili dan warga negara Amerika. Saya tidak mengerti. Saya datang dari Indonesia, datang dari jauh-jauh untuk mencari kalian. Dan begini, Anda menghadapi kasus dua wajah, Barat dan Asia. Jadi, dialah orang yang paling tepat. Lagi pula, dialah satu-satunya pengacara yang selama ini tampil menentang Mr. Bronson. Move! Thanks untuk konsultasinya. Mengenai bilnya, akan saya transfer langsung melalui rekening Anda. Baiklah.
Saatnya praktek langsung. Fuck you! Mas Dipo, di sini saja. Apinya cukup besar kok buat kita berdua. Terima kasih, Natasha. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih atas pertolongan Mas Dipo. Cuma sayang saya datang terlambat. Enggak. Akte ini yang telah menelan banyak korban. Pertama keluarga saya. Mereka dibantai dengan brutal. Dan kemudian Laura, gadis remaja tanggung kesayangan Bang Jack. Yang terakhir, Pak Alexander konglomerat. Konglomerat mantan preman Sekaton Medan? Dia orang yang berjiwa besar dan memiliki sosialitas tinggi. Saya tahu. Dia banyak berperan sebagai orang tua asuh bagi anak-anak terlantar. Siapa tuh Bang Jack? Bang Jack.
Alexander. Tanda tangan saja mana cukup, Pak Alex. Cap jempolnya dong sekalian. Tamara Tamsky. Nekat juga lu barusan. Emangnya gue harus ngalah sama dia? Lu tahu gue kan? Iya, gue tahu. Nah, batu aja kalah keras nyampale lu. Enak aja lu. Gue timpuk nih. Gitu aja marah. Habis kepala gue disamain sama batu. Lu tunggu ya. Oke. Halo, Anel. Tolong siapkan file program anak asuh. Ya, terima kasih. Jalan, Pak. Status quo hukum laut internasional mendukung keberadaan kasino kapal laut. Jadi bisa disebut antara legal dan ilegal. Belum ada hukum yang mengaturnya. Pak Nyo sebagai pialang kasino di Vegas tidak menimbulkan masalah sejauh pemilik kasino di Vegas menghendakinya. Seumpamanya Anda sebagai penerusnya, Anda tinggal menghubungi dan negosiasi. No paperwork, cukup saling percaya. Sony, akte file Natasha. Jalur bisnis mafia seakan mengharuskan laundering money. Yuhu, file datang. Dasar virus scam. Makan tuh komputer. Akte perusahaan film. Shopping center. Keduanya berkedudukan di Hong Kong.
Yang ini, bank dan property investment berada di Indonesia. Semua proyek perusahaan ini merupakan bagian dari pemutihan uang. Uang ilegal dari dunia usaha mafia mereka tanamkan di situ. Mereka tidak peduli kalau perusahaan itu non-profit. Yang penting, hasil dari pemasukan perusahaan itu sah dan legal. Tak tersentuh hukum. Hukum internasional sekalipun, belum ada hukum yang mengatur tentang pemutihan uang. Just gone like that. Yeah, you easy money. Ini, Pak. Terima kasih. Pak Jack, maaf Pak Jack. Apa masih ada yang perlu saya kerjakan? Saya pikir hari ini cukup. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Ya. Anel, Iya, Pak. kalau kamu ingin membunuh, Saya? maksud saya umpamanya, apa kira-kira yang membuat kamu mempunyai niat seperti itu? Mungkin sakit hati, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Jack sayang, kebetulan internet teman lagi nganggur. Kamu baik-baik saja kan? Tasa, aku oke-oke saja. Kamu? Yang pasti aku kangen sama kamu. Cuma keberadaanku di San Francisco tidak semulus yang kubayangkan. Ternyata saya masih harus menghadapi badai yang merintangi. Thanks ya. Fungsi internet. Kamu baik sekali. Saya menanggapi positif keputusan Natasha. Jalur bisnis mafia dengan dunia usaha legal mesti tegas garis pemisahnya. Namun sayang, dalam praktek nyata, justru dunia usaha legal banyak sekali menggunakan bisnis mafia. Walaupun komoditinya setitik pun tidak mengandung unsur jalur mafia. Aduh, kaitannya unsur kolusi dong, Pak. Oke, dari mana kita memulainya? Tinggal 2 cabang yang menjadi pertimbangan. Hong Kong dan Indonesia? Iya. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Ditolak pun tidak mungkin dapat dihindari. Jalur utama bisnis mafia tetap terkait, khususnya Mr. Bronson. Saya sudah siap menanggungnya, dan saya optimis. Oke, kita fight. Himpun kekuatan dari titik terlemah. Maksud Mas Dipo, Iya. iya.
Iya, kembali ke Indonesia. Mas Dipo kan warga negara Amerika. KTP saya diperpanjang terus kok di kelurahan. Lagi pula sudah banyak konsultan hukum warga negara asing yang buka praktek di Indonesia. Oke. Ayo. Bos, bagi rokok dong, bos. Ayam aja lu colong. Sekali-sekali ngerampok bank dong lu. Aki mentok, bos. Bagi rokok aja. Bego lu. Emang gua bego. Jadi manusia harus seperti joki, pintar menunggang dan mengendalikannya. Semuanya harus kita yang mengatur. Tiada manusia yang tak sayang nyawa. Padahal, antara hidup dan mati hanya berbeda sekejap mata. GPKN, bagaimana perkembangan burung dara kita? Burung dara berencana kembali ke kandang, membawa rumput untuk membuat sarang. Singkirkan rumput, biarkan burung dara kembali ke kandang. Rumput telah terbawa terbang, sedang menunggu momen yang tepat setelah burung dara tiba di kandang. Halo, Ibon, siapkan kendaraan. Sudah waktunya pulang. Saya harus tahu apa yang membuat Tamara sakit hati. Tunggu dulu. Kita perlu bicara. Tamara. Saya tidak butuh. Kenapa saya harus dengar kamu? Saya benci kamu. Permennya, Non. Non, uangnya mana? Non. Cewek cakep-cakep kok jadi preman. Pengaruh nonton TV kali ya? Kebanyakan duit ya? Nih saya kembaliin. Tamara! Aduh. Lumayan. Duit dapat. Permen kembali. Halo. Tamara. Tunggu, Tamara. Di mana ibumu?
Saya ingin menemui beliau. Sudah lama saya tidak bertemu dengannya. Buka jasnya. Buka cepat. Mau ketemu ibu saya kan? Nih, pakai. Bayar sana ke kasir. Sudah puas kan? Walau bagaimanapun juga, orang yang sudah meninggal tidak mungkin hidup kembali. Kamu harus tabah. Ibu tidak pantas meninggal. Kamulah penyebabnya. Bagaimana mungkin? Terakhir saya ketemu ibumu 5 tahun yang lalu. Sedangkan di sini tertulis ibumu meninggal belum 2 minggu. Saya tidak peduli. Pokoknya kamu pembunuhnya. Saya benci kamu. Saya pasti akan membalas dengan membunuhmu. Tamara! Saya akan membalasmu, membunuhmu. Kalian semua jangan mau ditunggangi. Kalian kan bukan kuda. Ayo, sana pulang. Pulang! Gue jadi kuda, mah gue di rumah jadi kuda bunting dong. Dia lagi. Yuk. Dengarkan. Muka kalian sudah terlalu tua untuk jadi anak SMA. Serang! Ayo cabut, cabut! Pak Bernard, ketua organisasi kita boleh almarhum. Bolonan boleh tiada. Tapi bendera organisasi kita harus tetap berkibar. Semuanya harus bersatu. Melawan berarti mati. Dan cuma ada satu pemimpin. Di bawah pimpinan Leon Loco. Proyek rutin kita tetap kita jalankan. Upeti, perampokan, debt collector. Kata sopannya konsultan jasa. Tapi bisnis utama kita tetap menjalankan proyek bolonan. Heroin, ekstasi. Ya, proyek yang merusak jiwa. Kabarnya. Tapi siapa yang peduli? Keluarga bukan. Saudara juga bukan. Mati ya kubur saja, Pak Leon. Negara kita, tanahnya kan luas. Bagus. Kita tinggal susun sistem. Dan kita cari tunggangan. Oke? Ups.
Bagaimana kalau darah ini kita buat mandi bersama? Hah? Tapi ada teman saya yang suka mandi dengan darah korbannya. Kemarin gue kenalan sama cowok ganteng loh. Iya, kayak dia. Gile loh, masa kayak gitu ngeledek. Jambret! Jambret tuh! Tangkap! Tangkap! Jangan lari lo! Tak baik seorang gadis berjalan sendirian tanpa pengawal. Tapi kan masih banyak orang baik seperti kamu misalnya. Terima kasih ya. Saya hanya kebetulan lewat. Kenapa? Pikirannya terganggu terus? Saya coba membayangkan, seandainya saya tetap sebagai mahasiswi yang tak perlu tahu segala kemelut ini, hidup ini tentu menyenangkan. Kita berdua bernasib sama. Saya harus meneruskan proyek yang sudah dirintis Pak Alexander. Kamu kemelut yang memerlukan kerja keras. Mungkin ini yang disebut takdir. Apa yang Jack pikirkan? Kok jadi berbalik? Kemelut yang kamu hadapi belumlah jelas. Sudah timbul kemelut yang lain. Tamara Tamski? Tadi saya sempat baca filenya. Tamara, kamu tunggu ya. Oke. Malam minggu kita ajak jalan yuk. Boleh. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Dah. Ini Vera. Dah. Makasih. Pandang terus. Gantengnya. Awas kepincut loh. Cut. Mau ah.
Tumbuh hilang berganti. Pemimpin mereka sekarang Leon Loko. Jauh lebih berbahaya daripada Bolonan. Dan kabarnya dia memiliki semacam penyakit mematikan. Penyakit di atas AIDS, GDS. Rasanya lebih enak menghadapi banteng mengamuk. Berarti bukan sekedar masalah hukum yang kita bicarakan di sini. Lalu, apa tindakan kita selanjutnya? Berdiam diri. Sama juga diserang terus. Menurut saya langkah terbaik adalah menyerang terlebih dahulu. Menurut Mas Tipo? Apa masih ada alternatif lain? Kalau begitu, saya kontak Bursa Efek. Kamu, Saya kenapa? mirip seseorang. Siapa? Sudahlah. Halo, Pak Anton. Saya mau minta bantuan. Mas Tipo mau sembah Jumat? Tidak. Kok? Kebudayaan kali. Tako, nanti sore atur pengiriman Blanco ini dan beberapa ekor yang lain ke pacuan kuda di Hong Kong. Baik, Pak Leon. Tapi tadi ada interlokal dari Singapura. Mr. Bronson minta dikirim anjing greyhound. Apa masih ada stok? Iya, Pak. Kami selalu siap. Baik, diatur saja sekalian pengirimannya. Kok nampaknya murung terus? Lagi mikirin Vera. Sudah berapa hari ini dia nggak pulang. Orang tuanya sangat khawatir. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin pergi keluar kota. Apaan? Nggak biasanya kok dia begitu. Kalau memang dia pergi, minimal kan dia bisa telepon saya. Akhirnya datang juga. Natasha anak Pak Nyo. Saya tahu kamu akan datang. Tapi saya tidak berurusan dengan wanita. Itu urusanmu. Apapun yang kamu katakan, takkan merubah kronologi bahwa papa saya memiliki 40% saham di perusahaan yang kamu pimpin. Lalu kamu bisa apa, ha? Menguasai itu lebih penting daripada memiliki. Perempuan, tinggal saja di rumah. Oke. Banci memang selalu ingin berurusan dengan laki-laki. Segala yang berkaitan dengan saham Pak Nyo
sudah dikuasakan kepada saudara Jack Arthur. Jack Arthur. Saham dari Pak Nyo tidak lebih besar daripada warisan Bolonan. Ditambah dengan milik Mr. Branson. Hak suara kami yang terbanyak. Ada beberapa teman saya yang berbaik hati. Mereka menyerahkan saham yang didapatnya dari pasar bursa efek. Perusahaan yang telah go public, banyak profit yang bisa dipetik. Setelah ditotal, persentase kami adalah 51%. Cukup 1% lebihnya. Secara hukum, saudara Jack dapat mengambil alih perusahaan ini. Kamu! Mungkin kamu terlalu lama berada di negeri orang. Dan saya anjurkan kamu beli kamus bahasa Indonesia. Kamu baca di situ. Apa arti kata kolusi? Apa itu hukum? Menguasai lebih penting daripada memiliki. Lagi pula, kamu mana tahu kantor saya itu ada di mana? Simpan saja surat kuasamu. Iya, itu. Bawa sini. Kain, cepat, kain. Ini. Iya, cepat. Bawa sini. Ah. Biar Mamang aja, Non. Jadi merepotkan Mang Ihing. Tidak seberapa dibandingkan jasa Pak Jack. Ice baik. Ya, sekarang rajin sekali sekolah. Bahkan titip salam buat Pak Jack. Katanya beribu terima kasih atas bantuannya. Salam kembali. Mohon deh. Mang Ihing, Enggak, Non. saya kesana ya. TDS. Penyakit ini membuat hidup saya tidak berarti. Maka hanya ada satu cara untuk mengisi kehidupan ini. Nyawa ditukar dengan nyawa. Dan nyawa yang pantas adalah Jack Arthur. Ini untukmu. Saya tidak butuh. Saya tidak perlu minuman.
Kamu? Saya kira Jack. Tamara rindu sama Pak Alex. Pak Alex kemana saja sih? Tamara, saya ingin bicara. Nama saya bukan untuk kamu panggil. Tamara, Tamara. Hah. Kamu sudah keterlaluan, Tamara Tamski. Kalau bukan Bang Jack yang menyelamatkanmu kemarin, jiwamu sudah melayang. Yang suruh siapa? Saya tidak memintanya untuk menolongku. Ya, minimal kamu bisa berterima kasih. Terima kasih. Sudah. Kamu masih ingin membunuhku? Ya. Karena saya penyebab kematian ibumu? Iya. Saya ingin mencincang tubuhmu. Kamu lihat senjata ini? Ambil. Dan tembak sesukamu. Ayo tembak. Ayo. Ibu! Kamu yang berlagak so jadi pahlawan. Kenapa mesti Pak Alex yang meninggal? Seharusnya kamu yang mati. Pak Alex pergi menolongmu. Padahal dia sudah berjanji akan datang dan memberikan biaya operasi ibu. Saya menunggunya. Rumah sakit tidak bersedia menolong tanpa biaya. Saya menyaksikan ibuku meninggal tanpa upaya. Tapi Pak Alex tidak pernah datang. Padahal dia selalu menepati janjinya. Semua ini gara-gara kamu. Kemarin kamu menolong nyawaku. Hari ini kita impas. Kalau kita ketemu lagi, sebaiknya kamu membunuhku. Karena aku pasti membunuhmu. Keadaan. Kalau dipikir-pikir, dalam masalah ini Bang Jack tidak bisa disalahkan. Bisa nggak sih kita tidak membicarakan masalah itu? Oke. Kita bermalam di sini saja. Mau bermalam kek, mau menginap kek. Siapa yang peduli? Bodoh. Bantu aku.
Rumput sudah disingkirkan, tapi burung dara masih lenje. Binasakan burung dara jantan yang ingin mengawininya. Burung dara jantan sudah masuk perangkap, sedang terbang menuju lokasi. Mas Dipo. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa, Sony? Perhatikan jarak meter dekat di situ. Dan yang ini. Coba kamu lihat. Dipo ditembak dari jarak 1 cm di bagian belakang kepalanya. Yang bisa mendekati Dipo dengan jarak sedekat itu pada saat-saat genting cuma satu orang. Pengkhianat. Hanya pengkhianat yang tega menembak dari belakang. Seandainya Dipo ditawan musuh, yang ditembak adalah keningnya. Karena musuh selalu berkeinginan agar tawanannya menyaksikan kematiannya sendiri. Sony adalah pembunuh bayaran dari Leon Loco. Hebat! Hebat! Sungguh hebat! Jack Arthur, analisamu sungguh tepat. Aku ada pesan dari Pak Leon Loco. Natasha harus ditukar dengan Tamara. Kamu tidak ada pilihan lain. Harus mau! Mau! Benar kan? Salah. Escobar, selesai tugas kau harus segera melapor. Leon Loco. Jack Arthur. Kita ketemu lagi. Apa kau sudah menerima pesanku? Aku pasti datang. Kutunggu kedatanganmu. Bos, kita dapat kuda poni lebih cantik. Mulus lagi. Kita kebagian kan, Bos? Paling bisa kamu. Coba dulu. Lepaskan! Pilihan kamu memang tidak salah, tapi dia bukan buat kamu. Goblok.
Mana pantas kau membunuhnya? Dia adalah bagianku. Siapapun tidak boleh ikut campur. Kau adalah tumbal nyawaku. Kita akan mati bersama. Dalam waktu 10 detik. Iya! Tembak.
Tembak. Biar meledak bersama. Tembak. Ya. 5 detik lagi, kita akan mati bersama. Teruskan! Bang Jack! Bang Jack, maafkan Tamara ya. Sudahlah.